Bunda, aku itu susah banget mengatur pola makan karena aku lagi menyusui. Biasanya perut aku tuh udah perih, udah kerucuk-kerucuk minta makan, tapi aku lagi menyusui. Gimana caranya? Dan asam lambungku tuh masih sering kambuh, darah rendah ya, dan juga aku tuh sering cemas. Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi sebenarnya dari pola makan itu bisa kita atur sendiri. Kemudian darah rendah ini bisa dibantu sama konsumsi sari kurma. Aku dulu sering konsumsi bayam merah, kemudian infus water kurma itu bagus ya, dan tentunya istirahat yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku akan kembali sharing pengalaman ya seputar asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Btw, terima kasih banyak yang selalu setia menonton video-video aku, dan yang baru datang, yang baru bergabung di channel YouTube aku, selamat datang, selamat bergabung. Semoga kalian lekas sembuh ya bagi pejuang asam lambung, dan semoga video-video yang aku share bermanfaat, bisa memotivasi kalian dan bisa membangkitkan kalian ya untuk kembali pulih dari penyakit asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Saat ini aku belum bisa live karena masih ada beberapa kegiatan yang harus aku ikutin, dan suara aku sih alhamdulillah udah normal ya. Kemarin itu aku sekitar 1 minggu suaranya itu kayak bindeng ya, hilang karena aku lagi ngedrop habis kehujanan. Jadi kalian juga jaga kesehatan teman-teman, jangan lupa selalu konsumsi air putih, yang suam-suam kuku, bisa juga rutinin konsumsi jahe sama kunyit karena itu bagus ya teman-teman. Tadi itu aku habis ngupload video terkait sensasi asam lambung yang nggak kunjung sembuh. Itu sebenarnya ada sebab akibat, kemudian yang masih sering engap sesak itu juga biasanya karena dari makanan menu-menunya, kemudian juga dari kecemasan. Jadi kalian nonton video terbaru aku ya yang udah aku upload, semoga membantu dan semoga bisa membuat kalian cepat pulih dari asam lambung. Nah, di video kali ini aku bakal bahas pertanyaan salah satu teman kita, ada yang sendawa terus menerus, kemudian darah rendah kan karena dia juga kecapean, punya anak kecil atau punya anak bayi. Jadi teman-teman, untuk asam lambung ini juga bisa kambuh karena dari kecapean, dari faktor stres, faktor kecemasan, kurang tidur, itu juga bisa terjadi. Jadi kalau misalnya masih sendawa harus diperhatikan pola makannya ya. Makannya sering, porsi kecil, atur jadwalnya 2 jam sekali. Dan dia minta pola makan dan istirahatnya masih belum bisa teratur bun, karena kadang perut udah minta makan dan saya lagi menyusui. Bagaimana solusinya untuk vitaminnya apa saja? Nah teman-teman, aku juga punya teman yang menyusui atau yang masih punya bayi 1-2 tahun itu kan masih menyusui ya, atau bayi 0-2 tahun kan menyusui. Aku punya teman-teman beberapa orang, dan mereka itu juga sambil kerja, sambil makan. Jadi menurut aku pintar-pintarnya kita gimana cara memperhatikan waktu makan kita, istirahat kita. Caranya gimana? Kalau aku nih teman-teman selalu buat jadwal ya. Jadi kan kebiasaan sehari-hari kita itu udah mulai terlihat. Misalnya bangun pagi menyiapkan bekal atau sarapan untuk keluarga, kemudian anak sekolah, ngurus suami berangkat kerja dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya udah semuanya beres ya, intinya kita itu sebelum mengerjakan sesuatu di pagi hari harus isi dulu perutnya, makan. Karena kalau misalnya kita udah capek-capek ngurusin ini itu tapi kita nggak makan atau perut itu kosong, keroncongan, itu nanti semuanya nggak bakal jalan. Jadi menurut aku kalau perut kita udah terisi, bebas mau ngapain aja bisa. Mau menyusui, mau nyapu, mau ngepel, mau masak lagi, atau mau tiduran, itu boleh-boleh aja. Yang penting pertama kali bangun tidur itu ya, aku selalu menyarankan ke teman-teman ya yang lagi berjuang, yang lagi menyusui, ataupun yang lagi pemulihan saat ini, bangun tidur tuh jangan lupa harus minum 1-2 gelas. Ya, minumnya air putih, suam-suam kuku atau air biasa aja. Kemudian setelah itu konsumsi bubur boleh atau nasi yang padat. Kalaupun misalnya udah nggak ada sensasi di perut, boleh makan nasi. Yang penting jangan yang pedas-pedas pagi-pagi, jangan yang kacang-kacangan, jangan minum susu dulu di pagi hari ya. Ini buat kita pejuang asam lambung, kecuali kalau udah sarapan boleh. Tapi kalau sebelum sarapan habis minum air putih langsung minum susu, no. Meskipun udah sembuh jangan.
karena itu bakal menimbulkan sensasi. Karena aku ngalamin sendiri, sampai saat ini aku nggak berani minum susu dalam keadaan perut kosong. Pagi-pagi itu aku harus sarapan dulu baru minum susu, kayak gitu ya. Kemudian bagi yang menyusui, kalau udah makan, udah sarapan, kan biasanya si kecil pagi-pagi itu kan masih tidur. Meskipun udah bangun, biasanya kan sarapan juga. Apalagi kalau misalnya udah 1 tahun kan dia juga udah ada asupan yang lainnya, makanannya juga ada. Intinya pintar-pintarnya kita mengatur jadwalnya, mengatur jam makan kita. Nah, jadi aku saranin pada saat bangun tidur konsumsi air putih. Kemudian setelah itu kan biasanya mandi ya. Aku itu teman-teman kalau lagi libur mau ngerjain sesuatu aja harus mandi dulu, karena menurut aku kalau ngerjain apapun belum mandi itu bawaannya malas, lemas, ngantuk. Jadi teman-teman, habis bangun tidur aku minum air putih, lanjut sholat subuh, wudhu. Kemudian habis itu aku kadang sambil masak tepung Garut atau air tajin, kalau enggak ya nasi biasa aja. Aku mandi dulu, habis mandi baru sarapan. Jadi menurut aku lebih fresh dan kita itu lebih semangat untuk menjalankan aktivitas. Kalau udah mandi dan sarapan, lanjut mempersiapkan bekal sekolah kah, yang lain-lainnya kah, dan lanjut ngurus anak, masih si bayi. Jadi atur jadwal kalian, kebiasaan kalian bangun tidur ngapain. Harus diatur agar kita itu enggak, aduh aku belum makan nih, padahal itu salah kamu sendiri. Dan saran aku ya buat kita nih mak-mak, apalagi bangunnya jangan kesiangan ya. Biasanya aku kan nggak kerja, di rumah aja, biasanya tidur aja dulu, ntar aja bangunnya. Jadi teman-teman, aku itu mau kerja ataupun lagi libur di rumah, bangun aku itu tetap jam 4 atau setengah 5, nggak boleh lebih. Kalau udah lebih dari itu pasti beda lagi, mood aku beda, kegiatan aku beda, pasti udah banyak yang terbengkalai. Aduh, harusnya jam segini udah ngerjain ini, malahan aku kesiangan. Jadi menurut aku disiplin itu lebih utama, apalagi kalau kita nih pejuang asam lambung. Dan aku tuh teman-teman, kalau pada saat menyusui, saranku selalu sedia nasi. Nasi itu kan bisa nyolokin aja. Untuk lauknya ya apa aja. Orang menyusui itu biasanya nasi sama telur dadar ataupun ikan apa aja juga bisa ya. Yang penting kita tuh selalu masuk, dan selalu buat sayur-sayuran agar ASINya juga lancar. Nah, kalau teman-teman aku nih biasanya dia selalu rutin konsumsi sayur katuk ataupun bayam. Jadi sebisanya kita untuk mengatur waktu kita agar nggak kelaparan, si kecil juga tetap ASINya tetap lancar. Atur jadwalnya. Jam 9, misalnya jam 7 makan, jam 9, jam 11, jam 1, ya, jam 2. Atur aja senyamannya kalian. Intinya jangan sampai kelaparan. Karena misalnya kalau kelaparan itu nanti bakalan kambuh-kambuhan lagi. Karena aku pernah ngalamin. Dan rata-rata temanku yang menyusui, aku lihat mereka happy-happy aja, karena memang semuanya terjadwal. Kalau mereka lagi masuk kantor, ya, pagi itu udah harus sarapan, jam 6 kadang temanku udah pada sarapan. Kemudian jam 9 itu udah pada pumping, ya. Meskipun mereka di kantor ada jadwal pumping, setengah jam pumping dulu. Habis pumping mereka makan lagi, karena memang pumping itu kan menguras ya makanan-makanan kita, asupan kita. Jadi habis pumping lanjut makan, baru mulai kerja lagi. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang ada di rumah, kan bisa habis pumping makan atau sambil main sama anak juga bisa ya. Kalau saran aku sih sepintar-pintarnya moms ya, atau teman-teman mengatur jadwal agar nggak keroncongan terus perutnya, nggak kelaparan, dan agar nggak sendawa-sendawa. Kenapa masih sendawa? Ya karena lapar, karena dia nggak makan, produksi asam lambungnya itu naik menjadi gasnya itu banyak. Kenapa? Karena asam lambungnya lagi naik karena telat makan, dan itu biasanya membuat kita sendawa, begah, ngap. Dan kalau misalnya udah keseringan telat makan, itu nanti juga bakal susah sembuhnya. Asam lambung itu gampang kambuhnya ya, susah sembuhnya. Karena aku pernah ngalamin itu. Kemudian kalau misalnya kecemasan ini sebenarnya dari anxiety. Karena pertama dari pikiran. Biasanya nih yang punya bayi atau yang punya anak kecil di rumah selalu stres, pengen ini itu, ataupun mungkin baby blues ya. Tapi ya itu sih dari pribadi masing-masing orang. Tapi saran aku kalau misalnya lagi cemas-cemas,
saran aku lakukan meditasi, relaksasi agar pikiran itu tenang. Kemudian pagi-pagi saran aku kalau misalnya udah selesai ngerjain pekerjaan rumah, jangan lupa olahraga juga. Ajak si kecil ke taman ya. Aku tuh selalu lihat ibu-ibu kadang sama suaminya, sama anak kecilnya dibawa ke lapangan olahraga. Berjemur itu juga bagus loh untuk anak-anak. Jadi dibawa aja ke lapangan agar nggak cemas-cemas. Atau bisa melakukan meditasi, olahraga di rumah ya, karena di YouTube itu banyak sekali gerakan-gerakan olahraga yang baik, yang aman untuk pejuang asam lambung. Jadi kalian boleh ngikuti di rumah ataupun bisa diterapkan di lapangan. Kemudian selain itu juga bisa nonton film-film kesukaan kalian, atau kalau nggak masak juga bisa. Itu adalah hobi. Kalau aku tuh hobinya masak. Kalau aku lagi mumet nih, apalagi kalau misalnya lagi libur di rumah, kalau kerjaan aku udah kelar semuanya, nggak mau istirahat, kalau belum capek tuh gue bakalan istirahat. Kadang bikin kue dulu, bikin ini dulu lah. Jadi membuat aku tuh lebih semangat, dan pikiran negatif aku itu, overthinking itu menjauh karena aku melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang aku sukai. Nah kemudian untuk vitamin pejuang asam lambung ya, ibu menyusui, sebenarnya bisa konsultasi ke dokter. Tapi pada saat itu ya, aku itu selalu diberikan B kompleks atau juga bisa Neurobion Forte. Kalau aku sih dulu bisa ya. Tapi kalau misalnya khusus ibu menyusui ataupun ibu hamil, bisa konsultasi ke dokter, atau bisa bantu kayak konsumsi susu. Itu bagus, susu SR bagus. Itu bagus juga untuk ibu menyusui, karena ibu menyusui itu susu SR bisa melancarkan ASI-nya. Nah, jadi buat ibu menyusui ya yang kayak masih sering capek, boleh konsumsi ini. Ini bisa melancarkan ASI juga. Jadi boleh konsumsi ini ya. Tapi kalau misalnya mau vitamin, B kompleks boleh, Blackmores atau Neurobion Forte. Tapi kalau misalnya masih ragu dengan vitamin karena masih menyusui, boleh konsultasi ke dokter. Kalau susu boleh ini, karena ini aman untuk ibu menyusui. Jadi boleh dikonsumsi, tapi setelah makan ya. Ini juga ada teman kita atas nama Inaya Fadila. Alhamdulillah aku udah sembuh bun, tapi kalau saya makan roti, bolu pukis, leher merasa mengganjal, dan 4 kali saya rasain hal yang sama. Nah teman-teman, kenapa pejuang asam lambung itu udah sembuh tapi kambuh lagi, makan roti nggak bisa? Berarti itu belum pulih 100%. Jadi sabar, perlahan-lahan. Kalau mau makan roti, pelan-pelan aja, cobain satu ya. Kalau misalnya belum cocok, jadi hindari dulu. Aku juga dulu ya, nggak instan sembuhnya. Aku tuh dulu kalau udah sembuh, makan uli ketan pasti muncul lagi sensasinya nggak enak. Kalau makan roti atau ragi yang berlebihan juga muncul nggak enak lagi. Jadi aku hindari. Apalagi kalau tape, aku tuh nggak cocok sama tape. Sampai saat ini sih belum berani lagi nyoba tape, karena itu keras, bisa memicu naiknya asam lambung. Jadi teman-teman juga meskipun udah sembuh, perhatikan teh juga aku belum berani ngeteh karena takut ya, itu ada kafeinnya, apalagi kopi. Coklat aja ya, akhir-akhir ini aja aku baru nyoba kayak minuman coklat. Kemudian makanan coklat beng-beng aku tuh baru nyoba akhir-akhir ini karena saking parnonya. Dulu aku itu kalau lagi kambuh ya, lagi berjuang pemulihan, kalau makan coklat itu cepat sensasinya. Malahan aku lebih suka keju. Kalau keju itu enak, aman di lambung aku selagi aku konsumsinya nggak berlebihan dan setelah makan. Tapi kalau konsumsi coklat, apalagi minuman coklat, baru juga nyampe di lambung itu udah gitu ya, kayak muncul sensasinya kerucuk, bunyi, kemudian kayak perih-perih, dan mulai sensasi kayak ngap-ngap gitu. Jadi aku tuh dulu menghindari banget coklat, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa karena aku disiplin, aku patuhi aturannya. Jadi aku tuh benar-benar pantang menghindari sampai benar-benar pulih. Dan meskipun udah pulih, udah sembuh, tetap aja aku harus makan sesuai porsinya, nggak boleh berlebihan. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih susah banget mengontrol pikiran, lakukan meditasi, mengatur pola makan, ya atur jadwalnya. Jadi dalam seminggu itu buat jadwal dari bangun tidur sampai mau tidur malam aja. Apalagi yang punya bayi, yang menyusui, itu wajib banget buat jadwal ya. Kalau mau lihat jadwal, aku pernah share deh ya. Kalian lihat jadwal aku dari jam 4 bangun tidur, setengah 5 sampai mau tidur malam lagi. Yang aku lakukan, aku tuh makan 6 sampai 7 kali per hari ya. Entah itu nasi, bubur, oat, ataupun yang lain-lain. Jadi kalian boleh ngikutin. Aku tuh sharing karena
Alhamdulillah aku cocok. Jadi aku harapkan kalian juga bisa contoh, semoga bisa cocok juga sama kalian dan bisa membantu kalian untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan jangan stres, jangan banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kondisi aku dan si A si B itu beda, kondisi kita beda ya, kategorinya beda, ada kategori ringan, kategori sedang, dan kategori parah. Harus hati-hati ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini. Semoga bermanfaat terkait pola makannya. Atur makan porsi kecil 2 jam sekali, dikunyah halus, perhatikan menunya, dan hindari makanan-makanan pantangannya. Istirahat yang cukup juga ya. Semoga kalian juga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.